Program ini bekerja sama dengan Nuansa Radio Cirebon. Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, sekarang Media nggak sendirian, ya. Dan di sini sudah ditemani dokter cantik langsung. Bukan cuma montir aja yang cantik, dokter-dokter sekarang itu juga cantik-cantik ya dok ya. Iya kali ya, karena cewek kan semua cewek cantik. Semua cewek cantik ya, kadarnya aja mau ngeliatnya sudah sudut pandang mana ya. Oke, boleh dikenalin dulu dengan dokter siapakah yang sore hari ini berada di sini? Oke, terima kasih Kak Lydia. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Ursula. Saya bekerja di Rumah Sakit Permata Cirebon. Sekarang kita punya segmen baru ya di bidang kesehatan ya. Ternyata kesehatan itu kan adalah hak dasar manusia ya. Jadi memang karena kita sepanjang hidup bawa badan ini berarti kan harus dijaga dengan cara menjaga kesehatan. Iya, betul. Nah, ternyata Nuansa Radio punya program kesehatan dan mengajak saya untuk mengisi di hari Selasa, setiap Selasa. Oke, jadi nanti setiap hari Selasa itu akan bertambah terus ilmu kesehatannya ya kalau dengerin Nuansa Radio ya dok ya? Iya, betul banget. Jadi memang semoga di setiap Selasa itu bertambah. Jadi warga di Cirebon makin sehat gitu. Makin sehat, betul. Karena memang akhir-akhir ini di kota Cirebon itu bukan cuma di kota Cirebon, kota dan kabupaten Cirebon itu memang sedikit bergejolak berita tentang COVID-19 ya. Bergejolak dan makin horor nih kayaknya. Iya, betul sekali. Jadi kayak kita tuh parno, mau kemana-mana parno gitu ya. Sedangkan mungkin kalau dari Widya sendiri sih yang bikin parno adalah ini gejalanya tuh udah kayak mirip penyakit biasa gitu, penyakit yang cuma beli di obat warung itu udah selesai gitu kan ya. Tapi ini jadi kita bingung juga kan kalau bepergian, mungkin untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu ada tips-tips apa gitu ya. Kita lihat COVID-19 ini ada yang nggak ada gejalanya ya kan, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang berat, bahkan ada yang sampai meninggal. Ya mungkin dari kita itu beli obat warung aja karena kayak flu biasa, cuma kayak batuk kering, terus demam, terus sakit tenggorokan aja gitu. Tapi jadinya kita yang sakit flu tanpa ada covidnya udah parno duluan juga. Aduh, kok tenggorokan udah mulai sakit nih, apa jangan-jangan gue covid nih kan gitu kan. Ya memang karena sekarang lagi era pandemi covid, jadi wajar aja kalau dikit-dikit kita mikir sakit tenggorokan arahnya ke covid. Tapi yang paling penting kita harus jaga stamina dengan cara yaitu makan yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian ya yang terpenting positive thinking, bahwa kita itu selalu sehat gitu, karena stres itu udah ada penelitiannya Kak Widya. Jadi kalau orang stres itu ternyata memicu sel-sel tubuh untuk malah justru lebih sakit gitu. Oh, jadi mungkin semua penyakit artinya berasal dari pikiran ya? Betul, kan jadi kita harus positif thinking ya? Kan kita pernah dengar tuh bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Betul. Nah, ternyata itu ada penelitiannya bahwa kalau orang itu stres, pikirannya stres, akhirnya secara alamiah tubuh itu akan merilis zat-zat kimia yang justru akan menyakiti sel. Jadi kalaupun ada sakit ya akhirnya jadi lebih susah lagi sembuhnya. Oke. Jadi kan ada orang bilang tuh, sugesti aja. Ya justru kalau sugestinya kita sakit ya akhirnya mengarah ke sakit. Tapi kalau sugestinya sembuh atau sehat ya akhirnya happy dan akhirnya juga sembuh gitu. Cuman kalau pada COVID-19 ini memang tidak terduga gitu. Salah satu teman saya ada bekerja di rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 di Semarang. Nah, sebagaimana kita tahu Semarang itu sekarang zona merah. Iya, betul. Ya, zona merah itu, jadi zona merah itu sebetulnya masih ada zona di atas zona merah loh. Itu namanya zona hitam. Jadi gitu. itu memang ini banget ya, bahaya banget. Bahaya banget. Jadi kalau udah zona hitam itu betul-betul tingkat kematiannya tinggi gitu. Contohnya di Surabaya, di Malang itu disebut-sebut sebagai zona hitam. Cuman memang pemerintah mungkin untuk merilis itu sebagai black zone itu mungkin ada kepentingan politis tertentu ya. Jadi memang ya sekarang statusnya cuma mentok kita tuh di Indonesia tuh zona merah gitu. Nah, teman saya ini yang di zona merah di Semarang, dia bekerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit rujukan COVID. Kemudian singkat cerita, kan memang ada pemeriksaan berkala ya untuk tenaga kerja di sana karena memang melayani pasien COVID. Ternyata ada beberapa perawat dan
teman saya yang dokter ini terpapar COVID dan positif gitu. Perawat-perawat yang lain diisolasi dan sembuh. Nah, si dokter teman saya, dokter tubuhnya mungkin atau virusnya yang mungkin lebih berat, tapi virusnya tuh sama. Orang buktinya teman-teman yang terkena di situ sembuh gitu. Tapi dia perburukan dan akhirnya meninggal dunia. Padahal dia 30, kemudian suka olahraga, suka lari, suka sepedaan, tidak merokok gitu. Jadi makanya bingung nih, kenapa ya? Itulah keterbatasan ilmu manusia, bahwa si virus corona ini, novel coronavirus ini masih sebatas kita masih harus cari tahu nih gitu. Kita berteori tetek bengek banyak gitu ya, tapi ternyata kita masih nggak tahu kok. Tapi di orang ini padahal katanya pada orang tua, pada orang lansia bisa meninggal, tapi ada yang sembuh gitu. Itu dia, itu masih betul-betul ya. Makanya kita daripada kita menganggap enteng, kita ya bukan nakut-nakutin, tapi lebih baik kita saling menjaga aja sesama manusia gitu. Karena kan di si A bisa aja dia gejala yang berat bahkan sampai meninggal, di si C bisa aja dia tanpa gejala atau bahkan nanti ada gejala ringan lalu sembuh kayak gitu. Jadi memang betul kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati, dok ya. Betul banget kali, iya betul banget itu. Iya. Dan sampai detik ini pun Widya salut untuk, mungkin orang-orang bilang kalau dokter itu adalah garda terdepan, sedangkan kalau Widya sendiri agak kurang setuju, karena Widya berpikir ketika dia sakit dan obat-obatan di apotek tidak cocok sama badannya, yang terakhir dia lakukan adalah pergi ke dokter. Makanya dokter itu adalah garda terakhir ya kan? Iya betul. Iya. Dengan perjuangan seorang dokter untuk melawan COVID-19 ini memang sungguh-sungguh besar ya, dok ya? Iya, tapi memang balik lagi ya, karena kami garda terakhir, jadi garda terdepannya justru diri kita masing-masing. Betul. Karena namanya suatu wabah atau penyakit menular ini memang balik lagi harus ada partisipasi dan keinginan dari kita sendiri. Makanya sebenarnya saya tuh suka sedih karena gini ya, kita pasti adalah yang udah baca berita bahwa tenaga kesehatan dipukul atau dianiaya hanya karena ingin melakukan protokol jenazah COVID. Kan memang ya namanya meninggal, kita ditinggalkan oleh keluarga, itu kan suatu hal yang mungkin ngena lah di perasaan gitu. Ada yang sedih banget ya, ada yang sampai marah karena emosi banget. Nah, ketika harus dilakukan protokol COVID yang dimana keluarga nggak bisa menemani, itu kan mungkin ada emosional tersendiri yang akhirnya dilampiaskan kepada tenaga petugas medis. Nah, kemudian saya tuh ngebaca bahwa si petugas medis ini ingin menuntut keluarga yang mukul dia gitu. Tapi secara kode etik kita nggak boleh menuntut pasien, mau seperti apapun kondisinya. Karena kan kita profesi ya, profesi itu kan selain ada payung hukum, kita lebih ke kode etik dulu gitu. Nah, makanya akhirnya kalau orang lihat, aduh kenapa sih dokternya diem aja, bukan gitu. Memang kita punya kode etik yang kita nggak bisa nuntut sembarang orang dalam ranah misalnya hubungan dokter dengan pasien. Kerugian apa yang memang diambil dari dokter itu kan toh cuman dipukul gitu loh. Jadi pada akhirnya orang lihat dokter mah gampang dikerjain, orang diem aja kok gitu. Itu yang bikin sedih sih gitu ya. Semoga sih kita bisa saling menghargai aja sih dengan adanya pandemi ini tuh, bahwa sebetulnya manusia tuh setara gitu loh. Mau dokter, mau pasien, mau pejabat, mau apa, COVID tuh mematikan gitu. Yang meninggal tuh kayaknya nggak pandang bulu ya, dok ya? Pandang bulu. Mau statusnya apa ya? Mau kaya atau miskin, betul. Ya, tua atau muda, semuanya bisa, kemungkinannya tuh besar untuk terkena COVID ya. Iya. Bahkan di awal-awal kan ada yang ngomong ya bahwa anak-anak itu katanya lebih tidak rentan, lebih kebal terhadap COVID-19. Tapi nyatanya ternyata karena ada statement itu, mungkin kita jadi tidak waspada, dan pada akhirnya orang tua di Indonesia tuh meremehkan COVID, dan Indonesia menjadi negara yang paling banyak anak-anak terkena COVID-nya di Asia Tenggara. Jadi itu memang prestasi. itu prestasi yang menyedihkan. Jadi mungkin ada pesan-pesan tersendiri nggak sih untuk Kota Cirebon, warga Kota Cirebon, Kota dan Kabupaten Cirebon pada khususnya kayak pesan-pesan untuk warga Cirebon ya. Betul. Jadi yang 16 orang itu yang diterusmi ya,
Itu awalnya memang ke Permata. Ya, memang sih udah jadi kayak protap kami bahwa menanyakan riwayat pasien dari luar kota itu udah kayak latahnya gitu lah. Dan dari pasien itu tidak menyebutkan bahwa ada perjalanan dari Semarang yang ternyata tuh baru ngaku setelah rapidnya reaktif keluar gitu. Pesan saya sih udah nggak apa-apa, jujur aja gitu, karena coba dari kasus ini satu orang ini dia ternyata tipe virus yang spreading fast, jadi menyebarnya itu cepat banget. Dari satu orang langsung di tracing karyawannya kena, terus ya pokoknya beberapa orang yang serumah kena, bahkan ada saudaranya yang mungkin beda rumah sempat bertemu karena memang orang ini kan sakit, jadi dia sebagai saudara lah gimana sih masa nggak jenguk gitu, ternyata kena juga gitu. Mungkin di mata kita yang hanya penonton ini ataupun saya yang hanya merawat itu hanyalah sebuah angka 16 orang gitu ya, tapi coba bayangkan jadi salah satu keluarga yang positif gitu. Di situ kalau nggak salah ada juga tukang becak yang biasa pijetin dia. Kalau itu positif berarti kan bapak ini nggak bisa narik becak. Betul. Terus dia dapat duitnya dari mana? Ya, dan untuk keluarganya seperti apa? Iya, untuk keluarganya seperti apa? Iya. Gitu. Ada juga saudaranya yang jauh rumahnya, dia positif juga karena dia yang merawat. Lalu dia punya anak kecil di rumah. Ya maksud saya itu tuh cerita-cerita yang pasti tidak akan terlihat dari sekadar angka yang kita lihat di media gitu. Tapi dari situ tuh kayak ya pelajaran lah buat kita. Dari kejadian misalnya tidak jujur atau tidak meminimalisir keluar rumah aja, akhirnya penyebaran si virus ini tuh kemana-mana gitu, dan dampaknya gak hanya dari segi kesehatan, dari segi ekonomi dan sosial, bahkan juga mental dari keluarga dari orang-orang itu tuh juga down juga kan akhirnya. Pasti meskipun saya tadi dengan entengnya bilang ada kok yang sembuh sendiri, ada kok yang ini yang gejalanya cuma kayak flu biasa aja, tapi kan pasti mereka juga mikir, aduh gimana dong kalau gejalanya yang itu berat sampai yang meninggal. Karena pasti ada kemungkinan ke situ kan. Respon tubuh orang itu beda-beda ya. Meskipun virusnya mungkin sama gitu. Dengan sekarang kalian harus menerapkan protokol kesehatan new normal tentunya ya dok ya. Jadi dengan mencuci tangan di setiap kegiatan kamu langsung udah kemanapun, ketika kamu ke tempat umum, perbelanjaan, ataupun mungkin ke sekolah, atau mungkin ke kampus, atau mungkin ke tempat kerja kamu, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker juga ya dok ya. Betul. Dan mungkin kayak sekarang itu banyak masker-masker yang dijual yang memang itu khusus untuk tenaga medis yang memang berhubungan langsung ya. Dan juga kamu harus tetap jaga jarak teman-teman. Betul ya. Jangan sampai kamu menyepelekan, akhirnya udah deh yang penting udah new normal, terus akhirnya Cirebon juga enteng-enteng aja gitu, akhirnya masih cipika-cipiki. Nah, terus tahu nggak kak, sekarang tuh ada info jurnal yang terbaru ya, bahwa dan ini udah dirilis sama WHO juga, bahwa si virus ini itu tidak hanya menyebar dari droplet itu cipratan air liur gitu ya, tapi juga menular lewat airborne. Jadi kalau airborne udara. Nah udara itu berarti kan si partikel air liurnya lebih kecil-kecil lagi, aerosol, jadi dia bisa melayang-layang di udara, dan itu kalau di ruang tertutup bisa nyebar sampai 10 meter. Jadi karena dia bisa terbang-terbang di udara, dan itu bisa lama di udara tuh bisa sekitar 2 jam kalau udara di tempat itu tidak ada ventilasi yang bagus gitu. Jadi ventilasi itu penting banget, jendela, terus misalnya sirkulasi udaranya diperbaiki. Kalau misalnya enggak, ini kan kalau kita kan ini tertutup tapi ada AC-nya. Nah AC itu masih bisa menyelamatkan lah tempat-tempat yang tertutup. Ada outdoornya. Iya, karena ada outdoornya gitu. Nah kalau misalnya belum mampu beli AC tapi jendela juga susah, misalnya bangunannya udah ini banget, pasang exhaust fan gitu. Jadi memang ventilasi itu penting banget. Makanya kalau sekarang itu protokol yang baru itu kalau saya singkat tuh VDJ. V itu V-nya ventilasi, ya V-nya ventilasi yang tadi saya bilang. Kemudian D-nya itu durasi. Durasi itu artinya kalau misalnya pun kita harus berkontak sama orang maksimal 15 menit aja gitu. Itu durasi. Atau kalau durasi itu bisa luas banget. Atau misalnya kalau kita mau keluar rumah
ya kita batasin seperlunya aja. Misalnya beli telur ke warung, ya udah cuma beli telur aja gitu, terus pulang lagi dan habis sampai rumah cuci tangan, cuci kaki, ya seperti ritual pada umumnya lah. J-nya itu jarak. Jadi kalaupun harus berkomunikasi sama orang nih kayak kita nih Kak, jaraknya 2 meter gitu ya. Iya, oke. Bersambung di part kedua.